Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu jaringan komputer, yang diberikan oleh Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rahma Fatihah Tauhid dengan NIM 210512140003 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke materi. Namun dalam materi ini ada beberapa submateri yang akan saya sampaikan juga. Tapi sebelum itu, apa sih internet itu? Internet berasal dari kata interconnection networking, yang merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Untuk submateri yang pertama yaitu ada sejarah internet dunia. Sejarah internet dunia dimulai pada Rusia yang meluncurkan satelit pertamanya pada 4 Oktober 1957 di Kosmodrom Baikonur yang diberi nama Sputnik 1. Karena satelit pertama ini booming pada masanya dan membuat Departemen Pertahanan Amerika Serikat ingin bersaing dengan satelit pertama tersebut. Akhirnya pada tahun 1960, Paul Barron menerbitkan suatu penelitian mengenai jaringan untuk militer Amerika Serikat. Sistem ini dirancang seandainya terjadi perang nuklir. Dengan sistem ini, informasi yang melintas akan dibagi lagi dalam bentuk yang lebih kecil atau yang disebut dengan message block. Penelitian selanjutnya yang didanai oleh militer Amerika Serikat, Tommy Kraus dan Paul Barron, memanfaatkan sistem yang sudah ditemukan tadi untuk memecahkan masalah kerentanan struktur pada teknologi sistem jaringan yang ada, di mana internet ini merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang dikembangkan menjadi jaringan yang bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Kemudian Tommy Kraus dan Paul Barron mendemonstrasikan jaringan tersebut menggunakan software dan hardware komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dari internet yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat adalah untuk kepentingan militer yang digunakan untuk membuat suatu sistem jaringan komputer yang tersebar di beberapa daerah vital untuk mengatasi masalah ketika terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari informasi yang terpusat. Pada awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, University Santa Barbara, University of Utah, dan secara umum, internet diperkenalkan kepada publik pada tahun 1972. Tak lama dari proyek itu, banyak universitas yang ingin bergabung, sehingga proyek ARPANET ini berkembang sangat pesat pada masanya, yang mengakibatkan lembaga ARPANET kesulitan untuk memanajemennya. Akibat dari permintaan yang terlalu banyak, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua bagian, yaitu ARPANET baru dan MILNET, di mana ARPANET baru berfokus pada kegiatan non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Kemudian MILNET hanya berfokus pada kegiatan militer saja, dan digabunglah kedua jaringan ini yang dinamakan dengan DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan dan dikenal sampai sekarang dengan nama Internet. Untuk submateri yang kedua yaitu runtutan sejarah internet. Runtutan sejarah internet dimulai pada tahun 1960, di mana lembaga ARPA merintis sebuah jaringan komputer yang bernama ARPANET. Pada tahun 1980-an, internet dihubungkan ke beberapa kampus terkenal di Amerika. Dan pada tahun 1982, internet mulai dipublikasikan kepada masyarakat luas. Pada tahun 1986, ARPANET diganti nama dengan SFNet. Kemudian tahun 1990, layanan berbasis grafis atau WWW mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian submateri yang ketiga yaitu perkembangan internet.
Pada tahun 1960-an, awal mula munculnya internet. Dan pada tahun 1980-an, masyarakat mulai mengenal internet dan masyarakat juga mulai menggunakan internet untuk mengirim email dan transfer protokol. Kemudian pada tahun 1984, internet dihubungkan hanya ke beberapa kampus terkenal di Amerika. Dan pada tahun 1990-an, sistem HTML mulai diperkenalkan. Pada tahun 1992, sudah adanya konten audio dan video yang ada pada internet dan sudah muncul istilah yang namanya surfing atau berselancar. Tahun 1993, web browser juga sudah mulai dikembangkan, misalnya Mosaic Web Browser. Dan pada tahun 1994, Yahoo juga mulai didirikan. Pada tahun 1995, didirikannya e-commerce pertama, yaitu eBay, dan Amazon juga sudah mulai berdiri. Pada tahun 1998, Google juga sudah mulai berdiri. Dan pada tahun 2000-an, merupakan puncak dari perkembangan internet, di mana tahun 2003, aplikasi atau sosial media juga sudah mulai bermunculan seperti Skype dan MySpace. Ada juga web browser seperti WordPress dan Safari web browser. Dan pada tahun 2004, Facebook juga sudah mulai berdiri berbarengan dengan Mozilla Firefox. Facebook ini juga masih digunakan sampai sekarang dan internet pada saat ini juga berkembang sangat pesat. Buktinya sudah banyak aplikasi yang digunakan manusia untuk mempermudah dan membantu mereka dalam melakukan suatu hal. Kemudian submateri yang keempat yaitu ada penyedia internet di Indonesia pada tahun 1994. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali di Indonesia itu adalah IPTechNet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Dan pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara penuh oleh Sanjaya. Indonet adalah merupakan ISP komersial pertama yang beroperasi di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan cell account, browser LinNX, dan client Suralpine, serta chatting dengan conference pada server AIX. Yang kelima, ada manfaat internet. Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Oleh karena itu, pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, internet adalah sarana yang memudahkan pengguna untuk berkomunikasi. Yang kedua, internet menyediakan berbagai sumber informasi yang luas. Yang ketiga, adanya internet membuka tantangan dan peluang baru untuk berbisnis. Yang keempat, tidak adanya jangkauan dan batasan informasi serta komunikasi di internet. Dan yang kelima, internet juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi dan sebagai sarana hiburan juga bagi penggunanya. Yang keenam, ada aplikasi internet. Yang pertama ada World Wide Web atau WWW, yaitu suatu bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Yang kedua ada email, yaitu metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Yang ketiga adalah FTP, yaitu salah satu cara yang mudah dan cepat untuk mentransfer file atau arsip dari server internet ke klien komputer. Yang kelima ada daftar mailings, yang selanjutnya ada chat dan ada SMS, yaitu fasilitas pengiriman pesan dari internet ke HP. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.